Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat hidup itu kita bisa hadir ke musholla untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Dan itu hanya ada bagi hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lagi panjang, badan tidak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ke surau tidak ada. Musholla. Nya umur lagi panjang, ini masih duit. Masih duitnya. Badannya sehat. Tapi kamu sholat tu barik mana? Apalagi kalau mato lama ngantuk, parui lah kanyang, awak lah latih, siang tadi lah latih lo, itulah banyak Malaysia itu. Malaysia itu. Ya, dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, luar biasa. Istiqomah ya Bu ya. Jadi setiap kajian, setiap wirid, setiap sholat, setiap apa datang kamu sholat tarawih. Bagi yang dekat je musholla. Tapi kalau jauh je musholla ndak ada. Boleh cari yang terdekat. Karena apabila terdengar panggilan azan, itu pertanda untuk melaksanakan ibadah yang besar. Itunya salat berjamaah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus musholla Nurul Yakin, ya, Nurul Yakin, Rawang, Alai Parak Kopi. Oh iya, musholla ambo dulu tinggal di Alai Parak Kopi lo. 2000 sampai 2004 di Mutazakkirin sampai Babini. 2000 ambo kuliah di situ sampai 2004. Masih musholla di bayi di kampung berubah jadi masjid. Tapi dia sayang kini ada orang daste, banjir tarawih. Asa hujan banjir tarawih. Nah Bapak. Ya, Bapak Ibu kita sama-sama di sini, sama warga sini. Dulu sokat itu pengurus Pak Haji Dr. Haji Asrizal Syafi'i, Pak As. Tahu ya Pak ya? Pak As. Itu orang tua dulu, beliau almarhum sudah meninggal. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mohon izin, mungkin kita tidak bisa bersama salat tarawih di sini karena siap ini saya ada kajian nuzul Quran. Mungkin siap ini mohon pamit kepada Bapak Ibu, mohon izin ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasul menyatakan man ghada ilal masjid, siapa yang datang ke masjid atau ke musholla la yaridu illa ayyata'allama khair, dia tidak ingin kecuali hanya untuk mendapatkan kebaikan, untuk belajar kebaikan, mempelajari ayat Allah, mempelajari kitab Allah, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkannya. Aku kini kau awak datang ke surau ke musholla hanya ingin mengharap kebaikan, ingin mendengar kajian, salat, ibadah, atau untuk menyampaikan ilmu ayat-ayat Allah. Apa kata Rasul? Kana lahu ka'ajran hajan tammah hajjah. Dia mendapat pahala bagaikan orang ibadah haji yang sempurna. Ibu kini ko lah mendapat pahala ibadah haji. Tamah, ada tamah di situ, yang sempurna. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani dari dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadisnya sahih. Jadi
kalau ada dangak kajian wirid, biar di masjid ataupun musola, datang kita. Nah, kini awak kan ada kini kita malam. Nah, kalau kini kan malam saja. Tempat lain ada subuh bagai. Nah, tahun besok adakan subuh bagai. Jadi pagi dan subuh. Subuh ada ya. Cuma tidak berapa nampaknya. Tidak semuanya diisi. Semuanya setiap malam. Oh ya, alhamdulillah. Berarti setiap malam itu, setiap pagi itu. Jadi hadir terus. Jangan sampai tidak datang rugi ya, Pak. Karena pahala yang disiapkan Allah itu sangat luar biasa. Jadi siapa yang hadir di majelis ilmu, dalam kajian wirid, dalam kajian malam ataupun subuh ataupun majelis salim, ada majelis salim Ibu ya? Sini. Hadir itu, dia mendapat pahala bagaikan orang ibadah haji yang sempurna. Kana lahu ka'ajran hajjan tamma hajjah. Bagaikan dia mendapat pahala orang yang ibadah haji yang sempurna. Satu. Wah, itu luar biasanya tuh. Jadi makanya jangan ragu, jangan sampai ndak hadir awak kalau ada wirid. Di hari yang lain ada wirid Ibu ya, datang. Itu caranya. Boleh kalau awak daki rumah di siko, daki je musola, tadanga soro naik ke rumah, datang. Solat jemaah datangi. Yang kedua, balasannya, siapa yang datang ke majelis ilmu, datang ke kajian, maka setiap langkah yang dilangkahkannya, dia dibalas oleh Allah pahala. Satu langkah itu sama dengan pahala ibadah solat malam setahun dan puasa sunnah setahun. Bu, lain tak Bu? Lain. Ibu lah pernah mencuba puasa sunnah setahun tak berhenti tarui manarui. Allah cuba tarui manarui tiap hari setahun. Tiap hari tak dah. Hanya tiap hari. Tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Alun lah. Tu alun nama itu. Senin, Kamis berarti 2 sekali sepekan tu. Nyo yang kasih awak tiap hari. Lah pernah Bu? Kau bulan puasa ke? Tapi kan tak setahun dah. Nyo setahun. Kau sebulan kau. Dan iko bukan puasa sunnah, puasa wajib. Kalau ndak berdosa malahan. Itu baru hitungannya selangkah kaki. Selangkah kaki datang ke majelis ilmu, itu balasannya seimbang dengan pahala puasa sunnah setahun dan solat malam setahun. Solat malam, solat tahajud setahun tak berhenti Ibu. Lah pernah cuba tarui manarui tiap malam tarui. Tu selangkah baru tu. Selangkah baru tu. Ibu berapa langkah tadi kemari? Iyo berapa langkah? Iyo banyak berapa langkah Allah pernah metong. Kau pulang etong ke deh. Supaya tak payah lah kan. Etong ke pulang mereka kali 2. Gitu. Jadi semakin banyak langkah kita, semakin banyak pahala kita di hadapan Allah. Dia kalau lambe-lambe saya melangkah. Tapi melambe-lambe jangan sampai terlambe lah awak tiba orang lah pulang gitu kan. Itu tidaklah lembuh itu dah. Jadi ternyata Allah memberikan yang terbaik pahala bagi orang yang hadir di kajian wirid, dalam kajian majelis ilmu. Lah Bu, yang kedua. Yang ketiga, siapa yang hadir di majelis ilmu, dalam hadis yang sahih itu ada beberapa hal yang diberikan oleh Allah, kelebihan-kelebihan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Siapa yang duduk di majelis ilmu pasti tenang. Yang duduk di musola Jumat saji pasti tenang. Apalagi awak kipi angin dua. Badan latiah, kipi angin, dapat menyanda, parui kanyang, siap-siap mata mengentua. Yang menyanda, ndak ada Bu taruh selalu Bu. Yang menyanda ndak ada. Tapi jangan lok lah nak. Itu rahmat itu luar biasa. Mic kare, suara ustaz kare, orang ramai.
Bayangan itu sakareh gua sempat je lalu. Itu ndak sembarang orang tu doh. Iyo sawana orang tu mah. Kan hebat tu. Itu namanya nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Orang kadang-kadang untuk lalu ko bu minum narkoba bagai. Tu pil ekstasi tu untuk lalu tu. Kadang orang untuk tanang tu nyopai kama-kama. Jadi kalau ingin tanang ibu, jangan pergi jalan-jalan. Jalan-jalan tu nak tanang tu doh. Piti abi. Awak litak pulang rumah bakecang. Beko berang-berang lo kanak je laki awak. Padahal awak lah bayi tu. Pulang lah sanjo lah malam lo bagi. Jadi kalau ingin tanang, hadir ke musalla, danga wirid. Pasti tanang tu. Orang tanang tu biasa mudah mengantuk. Biasa kayak gitu. Cobalah awak kadang-kadang listrik lampu lah dimatian. Lah sampai jam 2 jam 3 malam. Balik kamari, putar kamari, balik kamari. Ndak yo nak mula lok mata doh. Batu ndak tanang. Ketenangan tu ndak do. Kadang lah buah asih lo bagai. Lah dia teh sapi rembek lo bagai. Ya, sapi rembek. Ndak yo nak mula lok mata doh. Batu ndak tanang. Akini orang ramai, lampu tarang, kipi angin ado, suara ustaz kancang lo, karih lo le, lalu, tu kan hebat tu. Tu yang tanang tu. Ya bu ya. Jadi rajin hadir ke majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian termasuk wa khafashumul malaika, para malaikat memohon ampun kepada Allah. Jadi awak duduk di wirid gini go di majelis ilmu go, Allah mengampuni kita berkat doa permohonan dari malaikat. Ya Allah, ampunilah si anu, ampuni si anu ya Rabb, ampunin dia ya Allah. Jadi kita sudah terbebas. Makanya yang dimakasih dengan ghufirallahu itu dia. Di samping awak puasa, di samping awak salat malam, kita mendapat ghufirallahu, ampunan dari Allah. Itu kan hadisnya terkenal tuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu. Kan gitu. Diampuni dosanya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, rajin-rajin awak tarawih datang ke surau, ke mushola, walau tidak ada orang azan. Awak azan. Ya. Ambo sekian tahun jadi garin dulu tu. Sampai gini, tidak ada orang udah awak azan masjid. Muazin adalah kalau tapi apa-apa gak ada izin. Kalau tidak ada muda-muda tu nanti awak turun tangan. Adanya nanti ya. Kok kapai-pai lah nyoh. Itu caranya. Muazin orang pertama masuk surga. Itu jaminan Rasul tu. Muazin orang yang pertama masuk surga. Gara-gara muazin orang berkumpul untuk solat. Tidak ada orang azan rumah. Malaya ke suraunya. Tidak ada orang tibodo. Kau dia awak tarawihan segini itu. Kau tidak tentu lah tu dah. Tidak ada ustaz pai dah. Bakunci musola tu mah. Apalagi kalau kunci musola. Kadang-kadang musola kau bentuk punya inyo gitu kan. Di sini kau tidak ada tempat lain gitu kan. Nyo kunci masjid, nyo pai lai. Orang kok sembahyang nanti ndak lah itu kan. Itu. Di sini tidak ada. Sekolah elok ustaznya gitu kan. Jadi oleh sebab itu, ambo kan lah molon jadi petugas masjid dulu tu. Kok kapai itu boleh, tapi amanah tu selesaikan dulu. Itu caranya. Ambo tinggal di masjid dulu, tapi ambo jangan dikekang. Ambo ingin beraja keluar. Jadi mahasiswa kayak gitu dulu, Bu. Ambo di masjid, ambo berasihan, ambo sapu, ambo sampaikan mic, ambo siapkan ustaz. Ustaz jangan lupa khatib. Siap ya. Ambo baru bayi. Kama pai khotbah lambe lain. Itu nama pengembangan diri itu. Kalau tidak ada kepandai awak dah. Tapi selesaikan tugas dan tanggung jawab awak dulu. Iko mik ndak idoi, musola bakunci, sagaloh ndak ada. Awak tinggal berdua di musola, pai keduanya. Kau ndak pai salah seorang. Gitu caranya. Risiko ndak ada tempat lain. Gitu kan, tempat lain. Jadi kenapa seperti itu? Karena perlu disampaikan, diluruhkan kadang-kadang adik-adik yang tinggal di rumah saji itu supaya inyo ndak salah dalam tugas dan tanggung jawabnya. Petugas masjid dan musola itu tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk masyarakat dan jamaah. Jangan kecewa. Sudah itu beko kok kapai lah. Tapi pas waktu solat tanggung jawab awak balik.
Gitu. Karena kita adalah diamanahkan oleh jamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi para malaikat memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Nah, makanya jangan sampai majelis ilmu ditinggal. Diberikan ketenangan, malaikat memohon ampun kepada Allah, kemudian wahafat umur rahmah, dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sangat luar biasa tuh. Jadi banyak kelebihan-kelebihan kalau awak hadir di majlis ilmu. Kemudian yang kabar itu, awak ndak betong dah. Selanjutnya, keutamaan kelebihan yang hadir di majlis ilmu tu kok nyampang awak ditakdirkan Allah meninggal dalam perjalanan atau di musola, di rumah saji, itu adalah fi sabilillah. Meninggal pada jalan Allah. Maka luar biasa tuh. Kok nyampang ditakdirkan Allah. Kita kan tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai majlis-majlis ilmu kalau ada wirid di musola tidak kita datangi, rugi ya Wak. Ya Bu ya. Ada yang mau tanya Bu, boleh? Malam kemarin saya di sana tuh, masjid. Ya. Nanti ada videonya itu. Boleh Ibu lihat, boleh Ibu tonton. Dan kalau ditonton awak nang kayak kok video kamu kini goleh. Ilmu kau tambah. Jangan TikTok anak bujang nagadi itu tonton le. Goyang-goyang tu pada lu awak tu. Nampak lu kini kau kabar ba kau tambah iman awak. Ba kau tambah keyakinan awak. Ba kau tambah ilmu. Tu awak kini goleh. Ibarat amak kini aku matuari ko lah. Baru tabi tu condong. Condong ya. Ampi tawan 6 lahan. Jangan dunia kau peturuan lain ndak akan selesai dawa ko doh. Padia saja orang tu muri dunia ko. Nah jale kini ko perbanyak amal soleh kita. Satiuk solat usahakan di musola. Berjamaah. Lain marangkak datang juga. Hujan hari payung. Jalan licin matungke. Mati lampu pakai senter. 6 pokok datang. Ndak ada orang doh, biarlah awak kan orang. Kecuali kalau ndak orang awak ndak ada. Nyo adoh ya tu. Dia ndak bau orang di surau doh. Uti awak ada orang dah. Itu ria namanya tu. Kalau ibadah karena orang itu namanya ria. Bukan karena Allah itu. Ibadah tu jangan karena orang. Ada ndak ada orang awak tiba. Itu caranya. Tak sarah di orang tu lah. Nyok ke solat ndak nanti. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin Ibu mencari penduduk neraka yang masih duit, orang yang ndak solat. Atu orang neraka tu. Iyo. Kecil sia kata Allah. Masalah kakum fi saqar. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar, qalu. Dulu lam nakum minal musallin, kami tidak solat. Kan jaleh tu. Jadi orang yang tidak solat adalah penduduk neraka yang masih hidup, masih ada di dunia baru. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak solat, ibu lalu jauh orang penduduk neraka. Contoh. Bapak kayak gitu je. Kalau ada bini awak yang tidak solat, tu bini apa? Tu penduduk neraka yang masih hidup. Supaya nyo ndak menjadi penduduk neraka, bawa nyo ke surga. Jangan nampak je solat ke masjid, bini awak dibawa lo. Bini awak je bini orang lo. Ini bayar. Itu caranya. Lah Bu, dah kau tanya Bu. Anak selamaian. Ambo rasa kau ibu-ibu kan ada anak kau. Bawa ke rumah saji, ke surau. Ambo bawa anak ambo seorang kau. Caranya tadi mau tinggalin seorang di masjid, dan seorang lain dalam masjidnya, dan seorang lain belum pulang dari pondok lo doh. Caranya harus disampaikan zaman kini kok. Kalau ndak Bapak Ibu kita ini akan dihisap. Anakmu, karena dididik tanggung jawab. Jangan gara-gara anak beko, jangan gara-gara istri. Kau laki-laki kok ayatnya kok.
Ya ayyuhalladzina amanu, jangan gara-gara, hai orang beriman, jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak, jangan gara-gara istri kamu lalai untuk mengingat kepada Allah. Ini kan pakawalakan dua tu harta, anak. Kadang anak-anak kini ko banyaknya memerintah orang gaya. Banyak tu. Kini awak hati-hati. Baik, kita didik anak kita dengan cara baik. Ajak dia ke musola, ajak dia ke surau, ajak dia ibadah. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dalam Ramadan yang penuh berkah ini, semoga Allah memberikan ampunan dan maghfirah kepada kita dunia dan akhirat. Baik, demikian saja. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Bapak Ibu, mari kita doakan saudara kita yang berada di Palestina. Selalu doakan, karena mereka itu, beliau itu adalah benteng pertahanan Islam. Doakan pemimpin-pemimpin kita agar mereka itu mendidik, membina, membimbing dan mengayomi masyarakat dengan cara yang baik. Dan doakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, demikian saja. Kami mohon pamit. Ila liqa. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Tersinggung nek kana ya talantuang nek turun yang tidak pada tampaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.